apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah rusak akibat hujan deras disertai angin kencang di Serdang Bedagai. Perbaikan rumah dilakukan TNI, Polri, dan warga. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan anggota TNI terhadap sang istri diwarnai dengan kemarahan warga. Diduga korsleting listrik SD 14 Rantau Utara Labuan Batu terbakar, 5 ruangan hangus dilalap api. Kita awali berita hari ini, bantuan perbaikan rumah akibat terjangan angin kencang di Kabupaten Serdang Bedagai mulai dilakukan. Salah satunya pihak kecamatan, TNI, dan Polri memperbaiki rumah yang ludes akibat tertimpa pohon besar di Desa Boga Besar. Batang pohon besar menimpa salah satu rumah warga Desa Boga Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu. Pemilik rumah membersihkan dan membenahi rumah dibantu petugas kecamatan serta petugas dari TNI dan Polri. Kegiatan pada Selasa pagi ini dilakukan akibat sejumlah rumah rusak akibat hujan deras disertai angin kencang pada Jumat dan Minggu malam. Angin kencang itu membuat ratusan rumah di 3 kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai rusak. Berdasarkan data sementara, kecamatan yang paling banyak mengalami kerusakan rumah ialah Kecamatan Teluk Mengkudu. Jumlah rumah rusak mencapai 318 rumah. Sementara untuk 2 kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Tanjung Beringin dan Kecamatan Seirampah, berjumlah 28 dan 19 rumah yang mengalami kerusakan. Terkait bantuan kepada warga yang terdampak, pemerintah kabupaten melalui pihak kecamatan hingga kini masih terus menyalurkan bantuan berupa sembako. Pemerintah kabupaten menyalurkan 109 paket sembako kepada korban bencana. Sementara bantuan material bangunan untuk perbaikan rumah, Pemkab Serdang Bedagai masih menunggu data keseluruhan rumah rusak dari petugas BPBD. Laporan yang sementara yang kami dapatkan kurang lebih sekitar 109 rumah. Itu pun belum pasti, bahkan kemungkinan prediksi kami akan bertambah. Ini kita sedang melakukan pemotongan pohon nangka yang menimpa rumah salah satu warga di Dusun 6 Desa Boga Besar ini. Kami semua stakeholder yang ada di Kecamatan Teluk Mengkudu ini saling bahu-membahu, tolong-menolong, gotong royong untuk menyelesaikan rumah yang tertimpa musibah ini. Alhamdulillah lah Pak. Walaupun tapi udah alhamdulillah kali lah Pak, ada juga bantuan, rasa simpati Pak sama kami lah Pak. Tidak ada korban jiwa akibat bencana angin kencang yang merusak ratusan rumah warga ini. Namun diperkirakan warga mengalami kerusakan hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Niat hati ingin menggandakan uang. Seorang pria keturunan Tionghoa di Deli Serdang malah dibunuh. Pelakunya adalah seseorang yang mengaku sebagai paranormal. Selain membunuh korban, tersangka juga berniat membunuh anak korban tetapi gagal. Pada 23 Agustus kemarin, jenazah laki-laki keturunan Tionghoa ditemukan di Dusun 11 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang. Jenazah pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas, lalu penemuan itu dilaporkan ke Polsek Medan Tembung dan Polrestabes Medan. Penemuan mayat ini kemudian dicocokkan dengan laporan dari seseorang bernama Eriana yang telah kehilangan ayahnya. Hasilnya mayat bernama Kwek Chu merupakan ayah kandung dari Eriana. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap pelakunya bernama Alfian di tempat persembunyiannya Desa Saintis Percut Seituan pada sore hari. Kaki pelaku ditembak karena sempat kabur saat akan ditangkap. Belakangan motif pembunuhan terungkap. Korban dibunuh karena tersangka emosi. Sebab korban yang tadinya berjanji ingin menggandakan uang 100 juta rupiah. Namun nyatanya korban hanya membawa uang 20 juta rupiah. Ada kesepakatan bahwa tersangka ada meminta uang
untuk digandakan itu sebanyak 100 juta, dia digandakan jadi banyak, namun turun-turun jadi 20 juta. Pada saat korban disuruh membakar dupa dengan cara duduk bersila membelakangi tersangka, tersangka langsung membacok bagian daripada leher korban sehingga korban terjatuh. Tersangka juga sempat ingin membunuh anak korban, namun upaya itu gagal karena anak korban melawan. Lakukan penganiayaan kepada anak korban dengan cara memukuli, mencekik, memijak-mijak dan sehingga mengakibatkan luka di sekujur wajah dan mata daripada anak korban. Pada saat dilakukan penganiayaan, anak korban melakukan perlawanan, melakukan tendangan ke arah kemaluan tersangka sehingga tersangka pingsan, dan disitulah di kesempatan daripada anak korban melarikan diri. Alfian dijerat pasal pembunuhan berencana. Ia terancam penjara seumur hidup atau hukuman mati. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI pada istrinya sendiri berinisial A digelar. Rekonstruksi dipenuhi warga yang marah terhadap perbuatan pelaku yang masih anggota TNI. Rekonstruksi digelar di rumah pelaku di kawasan Desa Seismayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Warga yang ikut menyaksikan rekonstruksi terlihat marah terhadap perbuatan pelaku yang menghabisi nyawa istrinya sendiri. TDA yang masih anggota TNI tampak kesal dengan cacian warga terhadap pelaku. Bahkan ia terkesan menantang, yang membuat kesal warga dan keluarga korban. Datang korban, saudari Asti berjalan berbicara sampai ke rumah, lalu duduk di kursi. Reka adegan mulai dari korban yang telah pisah ranjang selama 2 bulan datang ke rumah tersangka untuk menjemput anaknya. Akhirnya terjadi keributan dan aksi penikaman yang dilakukan oleh tersangka menggunakan sangkur miliknya. 8 adegan. 8 adegan Pak ya. Dari 8 adegan itu apa aja Pak? Apa aja peran yang dilakukan oleh tersangka tadi Bang? Tersangka yang melakukan penikaman, penusukan terhadap korban. Itu di adegan keberapa Bang? Adegan ketiga. Tersangka Serma TDA dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Pasal PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau untuk motif sendiri motifnya apa Pak? Sampai dengan saat ini motifnya ya ekonomi. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyempurnakan berkas perkara agar pelaku bisa segera disidangkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Mobil dinas milik Kapolres Mandailing Natal menabrak seorang pelajar di Kelurahan Dalan Lidang hingga meninggal dunia. Atas insiden itu, Polres Mandailing Natal memastikan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur. Sopir mobil dinas milik Kapolres Mandailing Natal AKBP Aripalo menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh pelajar di Jalan Panyambungan Dalan Lidang, Mandailing Natal pada Minggu siang. Kecelakaan itu menyebabkan pelajar tewas karena benturan keras di bagian kepala. Tak hanya menewaskan pengemudi motor, kecelakaan juga merusak bagian depan mobil dinas Kapolres dan sepeda motor. Korban diketahui bernama Fatihah Anis Kurlila, siswi kelas 3 SMA Negeri 2 plus Penyambungan. Usai kecelakaan, korban dibawa ke rumah sakit, sementara sopir mobil dinas Kapolres Mandailing Natal ditangkap. Kapolres Mandailing Natal atau Kemako untuk menjemput Kapolres. Namun saat di Jalan Lidang terjadi kecelakaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, personil atau pengemudi mobil dinas Kapolres saat sekarang ini telah kita amankan, kemudian kita mintai keterangan terkait itu, dan Polres Madinah memastikan bahwasanya prosesnya akan berjalan sesuai dengan prosedur. Kasih Humas Polres Mandailing Natal berjanji proses hukum atas kasus ini akan berjalan sesuai dengan prosedur.
Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan yang menelan korban jiwa ini. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal.